menapaki hari bersama Allah. Ketika beberapa tema ditawarkan oleh Pak Jim ke para majelis untuk dapat kami pilih sendiri, saya melihat, kok tema ini sepertinya menarik ya buat saya. Itu kata saya dalam hati. Tapi hal itu tak saya sampaikan ke teman-teman majelis ataupun ke Pak Jim. Kemudian ada satu rekan majelis yang berkata, lebih baik Pak Jim saja yang menentukan tema-tema itu untuk diberikan ke majelis. Jadi bukan kita yang pilih-pilih sendiri. Dan akhirnya Pak Jim tentukan, saya tetap mendapatkan tema menapaki hari bersama Allah. Itu membuat hati saya deg gitu ya. Ada apa ini? Itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Terkaget-kaget karena ada peristiwa suka dan duka yang harus saya alami. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Di masa-masa yang seharusnya kami bersuka cita karena akan ada acara sangjitan atau lamaran. Anak kami yang kedua ya, yang harus kami lakukan di bulan Juli. Ternyata ada berita yang mengejutkan. Ada berita duka yang kami alami, yaitu adik ipar saya yang begitu cepatnya dipanggil pulang ke rumah Bapak 3 hari sebelum acara lamaran anak kami. 3 hari dia di rumah sakit untuk dirawat, tetapi Tuhan berkehendak lain. Jadi hati ini begitu campur aduk. Acara lamaran tetap kami lakukan. Kami tidak bisa menghadiri pemakaman adik ipar kami. Kemudian pas acara pernikahan anak saya di bulan Agustus, 3 hari sebelumnya ada drama-drama yang harus kami lewati. Karena ada hal-hal dari pihak hotel yang ketakutan, sehingga ada pembatalan sepihak karena di masa-masa PPKM yang sedang berlangsung, yaitu masa-masa COVID yang masih ada dan sedikit menurun. Kami harus cari hotel atau tempat lagi. Itu semua membuat kami dan keluarga besar begitu was-was, khawatir. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kuatkan kami ya Bapa, jangan ada hal-hal yang tidak baik. Kami memohon kepadamu. Akhirnya, acara pernikahan anak kami sudah dapat kami lalui dengan aman. Semua dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, kami terapkan, dan acara sudah selesai, kami lega. 3 minggu kemudian setelah acara pernikahan anak kami, tiba-tiba ada berita bahwa kakak kami yang paling besar mendadak dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Padahal beliau masih banyak tugas pelayanan untuk persiapan ulang tahun gerejanya. Kami semua kaget. Betapa hati saya begitu kacau. Sedih tak terkatakan. Semua campur aduk. Ya Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi? Semua begitu cepatnya. Tuhan panggil orang-orang yang kami kasihi. Hati kami belum beres, kenapa harus terjadi kembali? Rasa kehilangan itu benar-benar kami rasakan. Betapa beratnya. Tetapi dari kejadian-kejadian ini, kami disadarkan bahwa kita perlu menyadari bahwa kehilangan itu adalah bagian dari hidup. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Semua hanya sementara saja. Tidak ada yang abadi. Setiap orang dalam hidupnya selalu ada musimnya. Seperti bunga yang begitu mekar, kemudian layu.
Kalau musimnya sudah selesai, orang itu akan pergi. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Seperti di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun. Jadi, bersyukurlah kepada Tuhan dalam doa kita untuk setiap orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Kita kasihi, kita sayangi mereka. Ya, itu sebagai perenungan saya untuk saat-saat ini yang harus kami alami. Untuk selanjutnya kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan yang pimpin dan berkenan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh bersekutu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Jikalau kami diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman di malam ini, biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan pada kami, sehingga Tuhan yang layakkan kami untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan baca terlebih dahulu di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Tema pada hari ini menapaki hari bersama Allah. Diceritakan bahwa hidup Yusuf syarat dengan pasang surut, pahit, manis, naik turun, susah dan senang. Yusuf mengalami hidup yang nyaman ketika masih berada di rumah ayahnya, yaitu Yakub. Berbagai hadiah dan perlakuan istimewa diterimanya. Karena keelokan parasnya, juga ditambah mimpi-mimpi indah menjadi orang nomor satu di antara orang-orang serumahnya atau saudaranya. Kelebihan ini sekaligus menjadi sumber petaka baginya.
Karena hal itu telah membuat saudara-saudaranya menjadi iri dan membencinya. Keinginan kuat untuk melenyapkan Yusuf tercapai ketika Yusuf diminta ayahnya meninjau keadaan saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba. Mulailah Yusuf menjalani masa suramnya. Ia dibuang ke sumur agar mati. Kemudian berubah, dijual kepada pedagang budak. Hidupnya berubah drastis. Segala kenyamanan, keistimewaan, dan kasih berganti dengan kegetiran, kekerasan, dan kesengsaraan. Pada saat-saat demikian, apakah Yusuf dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran? Takutkah dia karena tidak pernah menjalani hidup yang sedemikian rendahnya? Khawatirkah dia karena tidak mempunyai apa-apa lagi dan di depannya terbentang jalan yang gelap? Umur Yusuf masih muda sekali, baru 17 tahun ketika dia mengalami hal-hal seperti itu. Syukurlah kondisi buruk ini tidak berlangsung selamanya. Di rumah Potifar, walaupun statusnya budak, ia kembali menjadi orang nomor 1, meskipun hanya di antara para budak. Hidup yang lebih layak kembali dinikmatinya. Sukses Yusuf tidak berlangsung lama. Keelokan parasnya serta kelembutan sikapnya menggiurkan istri Potifar. Masa kelam dan suram kembali digelutinya karena ia menolak ajakan istri Potifar untuk tidur dengannya. Sehingga istri Potifar marah. Ia difitnah oleh istri Potifar sehingga Yusuf dipenjarakan oleh Potifar. Marahkah ia terhadap Tuhan yang kepadanya dan demi dia ia taat? Ternyata Tuhan diam saja, membiarkannya menanggung cela dan derita, tidak melindungi dan membelanya. Ternyata di penjara bukan tempat pangkalan akhir Yusuf. Ia kembali naik ke atas. Di penjara, ia berkenalan dengan juru minuman dan juru roti raja yang melalui salah satunya kemudian memperkenalkan Yusuf dengan Raja Firaun. Pendek cerita, Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 1 di Mesir, sehingga ia dapat bertemu kembali dengan ayahnya, yaitu Yakub di masa-masa akhir hidup ayahnya. Dalam segala kesesakan dan keterpurukan, perubahan drastis kehidupannya, Yusuf tidak menjadi khawatir, marah, menyesal, atau takut. Kenapa bisa seperti itu? Apa dampak pengenalan Allah yang Yusuf miliki dalam kehidupannya? Ketika seseorang mengalami musibah, kegetiran, kenaasan hidup, seringkali ia berpikir dengan 2 pola. Pola yang berorientasi pada masa lampau dan pola yang berorientasi pada masa depan. Pola yang pertama, yang berorientasi pada masa lampau, akan menghasilkan duka, penyesalan, rasa bersalah, kejengkelan yang tidak ada akhirnya. Di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf mengatakan kepada kakak-kakaknya, "Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Berbeda dengan orang pada umumnya, tidak demikian dengan Yusuf. Yusuf menunjukkan bahwa Allah yang dikenalnya adalah Allah yang hadir dan berkuasa atas peristiwa-peristiwa yang menimpa masa lalunya. Tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan
penyertaan, serta karyanya dalam hidupnya. Allah mereka-rekakan yang baik dengan memakai bahan-bahan baik tersebut. Bagi Yusuf, mengingat masa lalu adalah mengamati kesetiaan Tuhan. Ketika saya dijual, Engkau menyertai. Ketika saya difitnah, Engkau menyertai dan memelihara. Begitu juga ketika saya di penjara, penyertaan-Mu menguatkanku. Yusuf tidak mengkorek-korek dosa, luka, kesedihan, kesalahan diri sendiri, atau orang lain. Semua hal tersebut harus diperhadapkan dengan anugerah Tuhan dan diserahkan untuk menjadi bahan baku di tangan Tuhan. Masa lalu sudah berlalu, tidak dapat diapa-apakan, tidak dapat dibatalkan, diulang, diperbaiki, diubah, atau dihapus. Kalau kita terikat terus dengan masa lalu, itu akan merebut sukacita dan damai yang Tuhan berikan hari ini kepada kita. Kita tak dapat melihat kemahadiran Allah dalam totalitas hidup kita. Pola yang kedua, yaitu yang berorientasi pada masa depan. Yusuf menolak diikat kekhawatiran masa depan. Karena masa depan adalah milik Allah yang akan dimasukinya dengan rahmat Allah. Maka ia memusatkan hidupnya pada tempat dan waktu sekarang dalam penyertaan Tuhan untuk berbuah bagi Tuhan. Alkitab melalui kisah ini memberikan kebenaran penting bagi kita dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Jika kita hanya berorientasi pada masa depan saja, hal ini akan menggelapkan mata kita terhadap karya dan penyertaan Tuhan pada masa lalu dan masa depan kita. Kita buta terhadap rahmat anugerah serta kasih setia Tuhan yang baru untuk kita hari ini. Hal itu menggembosi kita dari kekuatan untuk menjalani hidup hari ini. Akibatnya, kita tidak mencari dan mengerjakan apa yang Tuhan serahkan kepada kita hari ini. Kita pun gagal berbuah bagi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita mengetahui bahwa Allah Yusuf adalah juga Allah kita. Bagaimana Tuhan Allah bekerja dalam hidup Yusuf, begitu juga Tuhan bekerja atas hidup kita. Uruslah apa yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Pada waktu kesusahan terjadi, contohnya seperti saat-saat ini, pada masa pandemi saat ini, kesusahan dalam hal perekonomian, pekerjaan, kesehatan, bahkan orang terkasih dari kita, entah itu teman kita, sahabat, saudara-saudara kita, orang-orang yang terdekat dari kita, bahkan sampai meninggal karena penyakit virus COVID-19 ini boleh terjadi, atau sakit apapun yang membuat orang meninggal. Tanyalah, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita saat ini? Hari esok tidak kita ketahui, karena semua adalah misteri Allah yang tak dapat kita selami. Kita hanya dapat mengisi hari ini sebaik-baiknya. Seperti di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Rasul Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengalami hal-hal pahit, menyakitkan, dan jahat, kita bertanya, "Di manakah Engkau, Tuhan? Mengapa Engkau diam saja? Apakah Engkau benar-benar mengasihi dan peduli kepadaku?" Mengapa kita bertanya seperti itu? Jawabnya, pertanyaan tersebut timbul karena dilatar belakangi pemahaman. Jika Allah peduli dan mereka-rekakan yang baik, maka seharusnya hidupku tidak begini. Tidak ada yang buruk boleh terjadi. Ternyata pemahaman itu keliru. Ketika Tuhan mereka-rekakan yang baik bagi kita, Ia sama sekali tidak membebaskan kita dari berbagai masalah. Prinsip ini tidak pandang bulu. Jangan berpikir, jika saya sudah taat, mengasihi, dan melayani Allah dengan sungguh-sungguh, maka saya akan bebas. Ada dispensasi, ada perlakuan khusus dari Allah buat saya. Mengapa Yusuf dipenjarakan? Mengapa Daniel dilempar ke dalam lubang singa? Mengapa Yesus disalibkan? Apakah mereka tidak taat? Atau kurang sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan? Justru sebaliknya lah yang benar. Kesulitan dan penderitaan mereka alami karena sungguh-sungguh mau taat dan mengasihi Tuhan. Di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, Engkau besertaku. Aku jadi tidak takut bahaya. Sekalipun aku hidup dalam kekelaman, gadamu dan tongkatmu menjaga dan menghibur aku. Hal itulah yang menghasilkan kuat kuasa Tuhan, menggantikan kekhawatiran. Penghiburan Tuhan menggantikan ketakutan, dan iman kepada Tuhan menggantikan kekecewaan. Jadi, kita dapat disimpulkan, bergaul dengan Allah adalah makna hidup yang tertinggi seorang manusia. Pergaulan ini seharusnya telah terjadi pada saat kita masih hidup di dunia ini, bukan hanya setelah kita hidup bersama Allah dalam kekekalannya. Bergaul dengan Allah adalah esensi hidup seorang manusia, karena bergaul dengan Allah berarti akrab dengan pencipta satu-satunya yang berwenang dan tepat menjelaskan siapa saya, mengapa saya ada di dunia ini, apakah tujuan hidup saya. Bergaul dengan Allah berarti menyerahkan hidup kepada Allah yang ada di luar dan lebih besar dari hidup kita sendiri. Mereka yang hidup untuk materi menjadikan hidupnya kecil dan rendah. Mereka yang hidup bagi diri sendiri menjadi picik, egois, dan merusak. Bergaul dengan Allah berarti hidup menjadi gambarnya, menjadi reflektor atau pemancar keindahan Allah, karakternya, kebajikannya, moralnya, dan seterusnya. Hidup bergaul dengan Allah berarti juga berani hidup berbeda dengan zaman. Allah kita adalah Allah yang berotoritas.
Allah peduli dengan kondisi tiap orang, bahkan memberikan kekuatan untuk tetap dan terus berpengharapan. Karena Allah adalah sumber kekuatan. Segala dendam harus kita buang jauh-jauh. Karena pembalasan adalah hak Allah. Hiduplah untuk saling mengampuni. Semua hal dapat kita lalui karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada di Pengkhotbah 3 ayat 11. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Minta dengan kasih untuk doa penutup Pak Jim yang membawakannya. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika kami harus menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Terkadang kami melihat diri kami berjalan seorang diri, tetapi kami tidak menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, bahkan menopang setiap kami. Terkadang kami terjatuh dan terkadang kami tidak sanggup berjalan seorang diri. Dan disitulah Tuhan datang tepat pada waktunya untuk menolong setiap kami. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan yang mau merendahkan diri untuk berjalan, menapaki hari-hari bersama dengan kami. Dan ketika kami boleh menapaki hari bersama-sama dengan Tuhan, itu bukan karena gagah, kuat, dan hebatnya kami. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kesanggupan kami. Tetapi itu semua karena kerelaan Tuhan yang mau berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan yang kiranya boleh memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Penatua Ana Giar Hartati Wijaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati Umaya yang berkati keluarga Pak Haryanto dan juga seluruh keluarga besar dan juga anak-anak bahkan cucu-cucu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu. Sebentar kami akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap doa yang akan kami naikkan dan kami panjatkan. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Penatua Giar Hartati yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa kita akan resmoni firman Tuhan yang sudah kita dengar barusan dengan menaikkan sebuah pujian, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin.
imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku, penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Baik, kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa kita. Yang pertama, kita bersyukur untuk perkembangan negara kita dan juga kasus-kasus yang terjadi, khususnya kasus positif COVID semakin hari semakin baik. Hari kemarin itu kalau tidak salah di angka 1.000 ke atas ya, jadi di bawah 2.000. Saya tidak tahu kalau hari ini ya. Tapi kita bersyukur kalau perkembangan kasus COVID boleh semakin hari semakin membaik, kasus positif COVID itu semakin menurun setiap harinya, dan kita tetap berdoa biarlah Tuhan yang kiranya boleh tetap menjaga, memelihara setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga, dan juga setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, entah teman-teman kita di bangsa kita, dan memberikan kasih setia Tuhan dan juga hikmat bijaksana bagi khususnya masyarakat Indonesia boleh tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita sama-sama bersyukur untuk perkembangan yang baik boleh terjadi pada kasus. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Ketika ini terus melawan dan juga berusaha untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.
Kami bersyukur untuk kasus-kasus positif COVID yang boleh semakin hari semakin menurun. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh tetap memberikan kasih dan anugerah Tuhan, kuasa Tuhan boleh nyata di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap masyarakat Indonesia, dengan setiap kami Tuhan berikan kesadaran, hikmat bijaksana, sehingga kami boleh menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah pandemi ini boleh semakin hari semakin menurun, dan sekalipun mungkin pandemi ini tidak akan menghilang, tetapi biarlah kami boleh diberikan hikmat dan juga bijaksana daripada Tuhan untuk boleh mengatasi pandemi ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, tempat orang yang ada di sekitar kami, tetangga-tetangga, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, jauhkan dari segala mara bahaya dan juga setiap virus-virus yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa, kita tetap menyerahkan pemerintahan bangsa kita dalam mari kita sama-sama berdoa mulai dari pemerintahan di pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa terpencil sekalipun. Kita bersyukur kalau pemerintah kita terus boleh membeli dosis-dosis vaksin COVID-19, baik itu kita juga boleh tetap berdoa setiap hingga setiap warga Indonesia boleh menerima vaksinasi COVID-19. Kita juga berdoa bagi teman-teman kita yang mungkin terkena hoax ataupun mereka, biarlah Tuhan juga boleh memberikan hikmat bijaksana, memberikan pengetahuan dan juga menyadarkan setiap mereka sehingga mereka boleh sama-sama menerima vaksinasi COVID-19 ini. Mari kita berdoa untuk pemerintahan Indonesia dalam mengejar target vaksinasi COVID-19. Mari kita berdoa. Di tangan Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia, mulai dari pemerintahan di daerah pusat ataupun di daerah sekalipun, bahkan sampai di kota-kota terpencil, sampai di desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, biarlah Tuhan yang kiranya boleh tolong memberkati, memberikan kasih dan anugerah Tuhan sehingga pemerintah Indonesia boleh terus menjalankan, mencanangkan program vaksinasi COVID-19 ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap distribusi baik dari kota, dari pusat ke daerah-daerah terpencil sekalipun, biarlah Tuhan memberikan keamanan sehingga setiap dosis COVID-19 ini, setiap dosis vaksinasi COVID-19 ini boleh tetap terjaga dan masih terus boleh dipakai sampai kepada orang-orang di daerah sekalipun. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan yang kiranya boleh memberikan kesadaran dan juga memberikan hikmat bijaksana, pengetahuan, dan Tuhan jauhkan dari segala hoax ataupun berita-berita bohong ataupun ketakutan-ketakutan tertentu yang mungkin disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap warga Indonesia sehingga setiap warga Indonesia ini boleh menerima vaksinasi COVID-19. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap tenaga-tenaga kesehatan yang boleh menyuntikan
setiap vaksinasi COVID-19 ini kepada masyarakat. Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang terbaik sehingga mereka tetap terjaga, dijauhkan dari segala mara bahaya maupun dari setiap virus-virus. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati bangsa ini. Berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk program booster yang pada saat ini masih diberikan kepada tenaga kesehatan. Kita berdoa biarlah program booster atau vaksinasi tahap yang ketiga ini boleh berjalan dengan baik, dan kemungkinan tahun depan booster juga akan diberikan kepada masyarakat secara umum. Dan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah program untuk pemberian booster ini boleh berjalan dengan baik ke seluruh para tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, mulai dari pemerintah pusat maupun sampai ke kota-kota besar, kota-kota kecil maupun sampai ke desa-desa pelosok sekalipun. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk program booster yang pada saat ini masih diperuntukkan kepada tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap program ini boleh berjalan dengan baik, dan juga setiap pendistribusian mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, ke kota-kota besar maupun ke kota-kota kecil ataupun sampai ke desa-desa bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Dan kami menyerahkan untuk program booster yang kemungkinan akan dicanangkan pada tahun mendatang bagi seluruh warga secara umum. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati sehingga setiap warga negara Indonesia boleh terbebas dan juga diberikan imun yang kuat ataupun kekuatan sehingga setiap tubuh dari warga Indonesia ini boleh menangkal setiap virus-virus maupun itu varian-varian dari setiap virus COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh menyatakan anugerah Tuhan sehingga booster juga boleh diterima bukan hanya kepada para tenaga kesehatan tetapi juga warga masyarakat secara umum. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan nyatakan kasih dan anugerah dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Yang keempat, kita berdoa untuk persiapan-persiapan, khususnya ada beberapa gereja-gereja yang sudah menjalankan ibadah secara on-site, hybrid, dan juga kita menyerahkan untuk gereja kita di dalam persiapan-persiapan untuk ibadah on-site. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh menolong, menyatakan kasih dan anugerah Tuhan, dan ibadah boleh dijalankan dengan baik, setiap alat-alat boleh digunakan, baik itu internet di gereja ataupun internet di rumah masing-masing dari setiap jemaat. Dan Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap ibadah baik yang boleh diadakan di gereja ataupun ibadah yang boleh dilakukan jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa untuk persiapan-persiapan dan juga ibadah-ibadah on-site, baik gereja-gereja yang sudah menjalankan ataupun gereja kita di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari multimedia, alat musik, maupun setiap penata layan dan juga internet dan yang digunakan. Mari kita sama-sama berdoa, biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap persiapan-persiapan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang sudah menjalankan ibadah on-site ataupun hybrid secara bersamaan. Ada jemaat Tuhan yang boleh hadir bersama-sama di gereja, dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk gereja-gereja yang boleh masih mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibadah on-site, termasuk juga gereja kami GKI Kanaan. Tuhan nyatakan kasih dan anugerah Tuhan sehingga
setiap persiapan, setiap alat-alat, setiap multimedia, setiap penata layan, SDM yang boleh dipersiapkan dengan baik, dan juga internet yang boleh kami gunakan, baik internet di gereja ataupun internet yang ada di rumah jemaat masing-masing ketika mereka boleh menjalankan ibadah secara online. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kebutuhan, keperluan, dan juga setiap persiapan. Ada mungkin hal-hal yang kecil-kecil, detail yang mungkin kami terlupakan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya boleh mengingatkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di Kota Bandung, gereja-gereja di Taman Kopo, biarlah Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kuasa Tuhan, sehingga setiap ibadah maupun yang kami lakukan baik di gereja dan juga yang jemaat Tuhan kerjakan dan lakukan di rumah, itu boleh menjadi satu dupa yang harum di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan nyatakan kasih dan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, sebelum menutup ibadah kita pada malam hari ini, apakah ada Apakah ada? Baik, bila tidak ada, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Minta dengan kasih untuk saudara Christian, boleh menutup ibadah kita di dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan, untuk persekutuan doa kami ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, sampai akhir dengan baik. Kami juga mengucap syukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya apa yang kami renungkan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk Ibu Penatua Gerhard Hartati dan juga Pak Jamie Patimahu yang sudah menolong kami dalam persekutuan doa kami pada hari ini. Berkati kehidupan mereka, berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami juga terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Thank you Chris, thank you Oma Yayang. Tuhan berkati teman-teman Terima kasih semuanya. Pak Terima Jim, kasih, selamat malam. terima kasih Pak Kris, Bu Yayan, terima kasih teman-teman ya yang telah berdoa untuk Meta di acara pernikahan, pengangkatan, semua berjalan baik, berjalan lancar, puji Tuhan, semua anugerah Tuhan, semua di jalan baik. Terima kasih semua ya teman-teman. Puji Tuhan. Sama-sama, makasih Pak Jem, Christian, sama Thank Oma you semua. ya. God bless ya. Bagus. Tuhan berkati. Terima kasih sama-sama. Ko Aun, Tuhan berkati. Chris, thank you ya Chris. Sama-sama, Pak Jim. Kung, God bless Kung, sehat-sehat. Sehat Pak Jim. Pak Jim gimana, sehat? Tapi suaranya agak serak ya. Tadi habis kedukaan yang Tante Ningsi itu. Oh ya. Ya, jadi langsung makanya rada telat sedikit. Sorry Kung. Enggak, maksudnya suaranya Iya. serak, dikit serak ya. Tadi kan habis di rumah duka Kung. Ya. Ya. Sehat-sehat ya Kung. Sehat, Rekamannya puji belum Tuhan. dimatikan. Rekaman belum dimatikan.